Hai, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya mau berbagi dan mau sharing ke teman-teman semua tentang manfaat dari mandi air garam. Nah, kita bahas dulu nih sebenarnya garamnya itu manfaatnya apa. Jadi selain dia sebagai penyedap masakan, dia juga sebenarnya sebagai pengawet makanan yang biasanya kita tahu untuk digunakan untuk ikan, sayuran seperti itu. Dan manfaat lain untuk kesehatan bisa membantu juga dalam kayak sinus, pengobatan sinus, terus penyakit tenggorokan atau obat sakit gigi biasanya, terus kayak adanya jamur di kaki atau bakteri biasanya seperti itu yang biasanya dilakukan direndam dengan air garam. Kemudian manfaat untuk mandi air garamnya itu sendiri sebenarnya untuk apa sih? Kan banyak banget yang pada nanya ya. Jadi manfaat mandi air garamnya itu sendiri sebenarnya bisa dilakukan juga untuk relaksasi tubuh dan kayak hilangin pegel-pegel gitu di dalam tubuh kita gitu kan. Biasanya kalau misalnya pulang kerja kita juga biasanya bisa juga kita gunain mandi air garam. Kenapa bisa kita gunain? Karena dia ada kandungan yang namanya bromida yang membantu untuk mengurangi rasa nyeri di otot dan sendi kayak gitu. Terus selain itu dia juga membantu untuk menyembuhkan luka. Kenapa bisa? Karena garam itu mengandung yang namanya antiinflamasi. Jadi dia dalam proses penyembuhan luka tuh jadi kayak lebih cepet kayak gitu. Nah selain itu dia juga bisa untuk detoksifikasi. Kenapa? Karena dia bisa memang mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kita itu ke permukaan kulit. Terus kemudian dia juga bisa singkirin kotoran dan keringat. Nah kalau misalnya buat kurangin keringet, dia juga maksudnya bisa membantu untuk mengurangi masalah keringet yang berlebihan pada kulit. Selebihnya dia juga bisa untuk membantu mengurangi jerawat. Jadi bukan mengurangi jerawat sih, jadi kayak lebih cepat dalam proses pengeringan si jerawat itu sendiri. Kemudian dia juga bisa dalam proses kalau ada atasi insomnia. Maksudnya apa insomnia? Karena kandungan garam itu yang berupa mineral dan nutrisi alami itu dimana itu udah bisa membantu untuk merelaksasikan tubuh kita gitu. Banyak banget nih anak-anak saya karena sekalian lagi ngasuh anak-anak gitu kan. Kenapa? Nggak jadi. Oh nggak jadi, ya udah kita lanjutin lagi ya guys gitu kan. Jadi tadi udah bahas nih manfaat mandi air garam. Nah, kita bahas juga secara spiritualnya. Kan ada yang tanya, mandi air garam tuh secara spiritual itu untuk apa ya? Jadi, secara spiritual, mandi air garam itu bisa membuang energi negatif di dalam tubuh kita. Kayak gitu. Jadi, negatif itu tuh dari mana sih? Jadi, dia bisa membantu untuk membersihkan tubuh dari aura negatif yang bisa menyebabkan kayak berbagai macam kayak aduh kok kayaknya hari ini aku kurang baik ya nasibnya ya hari ini ya, kok kayaknya hari ini lagi diomelin terus ya, kayak gitu-gitulah. Itu biasanya karena auranya yang terpancar dari tubuh kita itu negatif. Lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan si aura negatif tadi itu? Nah, aura itu kan dikeluarkan oleh cakra. Jadi cakra itu adalah pusat energi spiritual, terus yang seluruhnya tuh yang sejajar dengan sumsum si nadi ya, dengan sumsum nadi ya. Jadi pusat energi spiritual yang sejajar dengan sumsum nadi. Terus seluruhnya itu terdapat 7 cakra utama di dalam tubuh manusia. Tuh, jangan nangis ya. Dan cakra inilah yang terpancar aura. Jadi kalau misalnya cakranya bersih, biasanya auranya juga bagus, auranya positif kayak gitu. Terus kalau misalnya aura dan cakranya kotor, itu biasanya berimbas juga pada penampilan kita sih. Jadi kenapa sih penampilan kita? Biasanya kita kayak kelihatan karena cakra dan auranya kotor ya. Jadi itu bisa kelihatan juga secara fisik. Secara fisik kayak kita lebih kelihatan lesu, kucel, kusam. Terus udah gitu juga kayak banyak banget kayak kita tuh suka dimarahin sama beberapa orang, atau kayak kok rezekinya lagi seret banget, terus susah dapet kerja, kayak gitu-gitu sih. Nah itu salah satu kalau seandainya cakra dan aura tubuh kita tuh kotor. Lalu bagaimana cara ngebersihin si
cakra dan aura kita supaya jadi lebih positif. Biasanya memang kita harus selalu berpikir positif, dan juga kita harus lebih dekat juga sih dengan Tuhan, kayak gitu. Jadi kita lebih sering mendekatkan diri pada Tuhan juga. Terus ada beberapa yang membuat sebenarnya aura kita jadinya lebih negatif atau cakra kita kotor, itu dari penyebabnya dari makanan juga ada, atau juga dari perbuatan ya. Kalau misalnya dari makanan tuh ada beberapa makanan tuh yang sekarang tuh saya udah hindari banget. Itu ikan lele, terus daging babi, itu udah saya hindari. Terus kemudian kalau dari sama rokok gitu-gitu ya, yang harus kita hindari. Terus kalau dari perbuatan ya memang harus mengucapkan segala sesuatu tuh yang baik. Karena kalau misalnya kita ngucapin yang akhirnya menyakitkan hati orang lain, biasanya orang lain akhirnya jadinya sumpah serapah juga sama kita, baik itu diucapkan maupun di dalam hati, dan itu menyebabkan aura kita juga jadi kotor loh, seperti itu. Terus itu kalau misalnya dari tadi ya, makanan sama perbuatan. Nah, kita juga bisa sebenarnya membersihkan aura dan cakra kita itu dengan tadi caranya mandi dengan air garam. Jadi biasanya airnya dalam air yang hangat, terus dikasih garam sedikit gitu kan. Nah, itu juga bisa membuang seluruh energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seperti itu sih kurang lebihnya. Terus mandinya tuh kapan sih gitu kan? Mandinya tuh bisa dilakuin yang kalian ngerasa aja, kayak mandi misalnya kayaknya tubuh saya lagi kayak kurang rileks atau apa, butuh rileks dan kayaknya lagi nggak bisa tidur. Nah, itu bisa juga kalian lakuin mandi air garam kayak gitu. Atau misalnya kayak ngerasa nih kayaknya keringet saya hari ini lagi berlebihan banget nih, itu juga bisa dibantu dikurangin dengan mandi air garam kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah sering mandi air garam, kita juga bisa lihat sih sebenarnya aura kita tuh udah seperti apa. Itu biar ada kamera khususnya juga untuk lihat si aura kita kayak gitu sih. Nah, kalau misalnya nanti ada dalam jangka waktu panjang ya, kalian bisa nanti liatin perubahan-perubahan positif, seperti rezekinya mungkin lebih lancar, atau mungkin nanti disayang sama atasan, atau yang punya bisnis jadi lebih lancar juga. Terus yang pasti wajahnya jadi terlihat lebih cerah kayak gitu-gitu sih. Nah, kalau kalian ada pertanyaan soal mandi air garam, nanti kalian bisa komen. Dan kalau kalian suka dengan video saya ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and jangan lupa bunyiin lonceng. Nanti saya akan lebih banyak share tentang healthy dan semua yang berhubungan dengan energi spiritual. Terima kasih ya. Namaste.